Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Timur LKBH BPAI misalnya. Di dalam kop suratnya nanti kalau Bapak Ibu yang mau buka cabang itu nanti ada kop suratnya seperti itu, misalnya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum BPAI Cabang Surakarta gitu. Di bawah kop suratnya kita nanti berikan kalau sudah terima SK-nya. Dan untuk membuka posko atau LKBH di mana di pelosok-pelosok itu diperbolehkan, Pak. Itu dalam rangka izin daerah setempat enggak, Pak? Dan domisili. Misalkan Bapak Ibu di Solo, itu misalnya mau buka di wilayah kota Solo ya. Kota Solo itu izin dari RT RW, desa, camat sampai dengan kabupaten atau kota, izin domisilinya. Sementara izin beroperasinya kan sudah menginduk kepada kantor pusat. Kita sudah dikeluarkan AHU. AHU-nya sudah ada, izin berusahanya sudah ada. Tinggal di wilayah itu, Ibu dan Bapak sekalian yang mau mendirikan cabang itu bikin pengajuan permohonan terdaftar di kabupaten atau kota. Sebetulnya permohonan terdaftar itu hanya nanti ketika Bapak Ibu di wilayah daerah itu membutuhkan dana-dana pembinaan dari kota atau kabupaten, itu bisa diajukan. Itu terdaftar, berarti Bapak dan Ibu resmi terdaftar di kota Surakarta atau Solo misalnya. Ketika nanti daerah di mana Ibu tinggal itu membuka database ormas atau lembaga yang ada di wilayah itu, nama organisasi Ibu LKBH BPAI Surakarta terdaftar di situ. Berarti ke Kesbangpol juga, Pak ya? Kesbangpol, ya. Jadi dimanapun nanti yang mau buat nih Bapak dan Ibu sekalian di Solo, di Jakarta Timur, di Bogor, itu semua harus diajukan terdaftar di Kesbangpol setempat. Adapun kegiatannya hanya cukup pemberitahuan kepada polisi, pengadilan, dan kantor Kemenkumham setempat. Pemberitahuan bahwa kantor Bapak dan Ibu sekalian telah dibuka di daerah situ. Dengan kop surat yang nanti kita buatkan. Ya, dari pusat ada template-nya nanti. Berarti yang cabang ini ada kontribusi dong untuk pusat? Sebetulnya kontribusinya hanya nanti ketika perpanjangan kartu, perpanjangan surat tugas. Tidak ada iuran-iuran seperti di organisasi lain. Organisasi lain kan ada iuran bulanan. Saya sendiri di Pradi ada. Jadi tidak seperti itu, karena kita lebih ke masyarakat kalangan bawah, sosial, maka iuran-iuran yang seperti itu kita hilangkan. Tetapi kalau KTA-nya sudah habis masa berlakunya, hanya perpanjang. Berapa tahun? Setahun. Tapi kalau surat bisa dibicarakan dengan Pak Ustadz. Cuman kalau surat keputusan pengangkatan sebagai pengurus, saya berlakukan 5 tahun. Jadi selama 5 tahun Ibu nggak bongkar pasang pengurus, ya tetap jalan. Minimal 3 orang, Pak ya? Ya, ketua, sekretaris, bendahara. Ibu bentuk, Ibu bikin legalitas domisili, lalu daftarkan di setiap satu domisili 3 minimal. Ya, minimal ada ketua, sekretaris, bendahara. Jadi kita harus cari tim ya, maksudnya buat tim. Jadi lengkapnya, kalau lengkapnya ada 9 Bu. 9. Jadi departemennya Pak mungkin Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi departemen kita ada 6 bidang kesekretariatan. Ini sekjennya nanti. Bidang OKK, ini yang nanti kalau ada anggota baru ini yang akan menerima. Bidang pendidikan, pembinaan masyarakat, nah, seperti Pak Ustadz nih nanti di kantor-kantor cabang boleh membuka pendidikan seperti ini Pak, untuk masyarakat komunitas-komunitas di wilayah Bapak tinggal. Kemudian bidang kerjasama antar lembaga, kerjasama luar negeri. Ini seperti misalnya kita kerjasama dengan Kementerian Kumham, kerjasama dengan kabupaten kota di mana kita tinggal. Kemudian bidang penelitian dan pengembangan. Ini untuk melihat prospek ke depan organisasi di wilayah kita seperti apa, nanti bidang litbang inilah yang nanti akan memberikan konseptornya. Kemudian bidang hubungan dan masyarakat dan publikasi. Inilah yang menjadi corong Bapak dan Ibu sekalian di
wilayah tempat tinggal, akan sosialisasi, misalnya BPAI akan mengatakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, BPAI misalkan memberikan konsultasi di sekolah-sekolah. Ini nah humas nanti yang bertugas untuk menyampaikan kepada masyarakat secara luas. Mengenai kewenangan untuk mengadakan diklat, misalnya kita di daerah, apa cabang juga bisa punya kewenangan untuk mengadakan diklat atau tetap diinginkan dari pusat atau bagaimana itu? Berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga yang sudah kita atur, boleh Pak, sampai tingkat ranting, cabang, dan wilayah. Setingkat provinsi namanya Dewan Pimpinan Wilayah. Setingkat bawahnya kabupaten kota, Dewan Pimpinan Cabang. Di bawah cabang kecamatan itu Dewan Pimpinan Anak Cabang, DPAC ya, lebih banyak seperti partai politik DPAC. Di bawahnya lagi namanya Dewan Pimpinan Ranting. Semua jenjang ini boleh melakukan diklat, tetapi berkoordinasi dengan pimpinan di atasnya. Misalkan di Bapak mau buka di daerah Bogor, itu mesti koordinasi dengan wilayah Jawa Barat. Jawa Barat memberikan tembusan kepada Dewan Pimpinan Nasional di pusat. Nah ini boleh Pak, secara undang-undangnya kita kan di dalam anggaran dasar ini kan sudah di screening oleh Kemenkumham ketika mau diberikan nomor AHU itu. Semua dicek. Bahkan di dalam 6 bidang ini sebetulnya di sini ada Satgas dan intelijen. Tapi di dalam pembentukan ini tahun 2021 itu untuk Satgas dan intelijen itu sudah dilarang. Karena ini sudah mengambil tugas-tugas institusi negara. Tetapi di organisasi saya yang lama ada